Kenapa sih tuh anak? Panik banget. Biarinlah, yang penting perhiasan kita tambah terus. Hai, cepetan! Yo. Ada apa ya? Kok tiba-tiba Pinky ingin ketemu Mama? Padahal benturan di antara mereka sepertinya sudah tidak bisa didamaikan lagi. Bapak pernah bilang, seperti apapun benturan antara orang tua dan anak, insya Allah mereka akan kembali seperti semula lagi. Mereka akan saling... Mama! Mama! Kenapa jadi begini, Ma? Mas, aku khawatir dengan keadaan Mama. Saya juga khawatir Pinky tidak bisa mengatasi keadaan sendirian. Kamu betul. Saya nggak apa-apa kok kamu tinggal. Kasihan Pinky, dia pasti panik. Lagi pula di sini aman. Mas Tommy baik-baik aja kan? Saya ke dalam dulu ya, Mas. Sebentar kok. Pinky. Pinky. Mbak. Udah. Iblis mana yang tega memperlakukan Mama seperti itu? Sekarang ini lebih baik kita tidak memikirkan siapa pelakunya. Seperti halnya Mbak yang tidak mau mengingat-ingat perlakuan Mama terhadap Mbak dan Mas Tommy. Yang penting kita berdoa untuk keselamatan Mama, ya. Ada apa, Bu? Bapak kaget. Bapak jangan terlalu banyak berpikir. Nanti sakit. Bagaimana tidak, Bu? Dea yang harus merawat suaminya. Tidak ada kepastian apakah suaminya bisa sembuh atau tidak. Rio yang akan menikah, tiba-tiba ditinggalkan calon istrinya. Kemudian datang masalah yoga. Tapi Ibu datang kok penuh dengan semangat. Seolah-olah melupakan masalah anak-anak kita. Mana mungkin, Pak. Setelah sholat tadi, hati saya tiba-tiba menjadi tenang. Kita sudah sering kali mengalami cobaan-cobaan. Dan ternyata kita bisa melewatinya dengan selamat.
Jadi kita juga harus bisa mengatasi cobaan yang sekarang ini. Mungkin karena itu Allah memberikan kekuatan, keberanian, dan kepercayaan diri pada saya. Itu yang Ibu harus ajarkan kepada anak-anak dan menantu kita, Bu. Insya Allah, Pak. Kita sudah cukup lama terjebak dalam kemelut ini. Pernah terlintas dalam pikiran saya untuk menikahi kamu. Tapi korbannya akan bertambah banyak. Anak-anak dan istri saya akan terluka. Orang tua saya akan kecewa. Dan adik-adik saya kehilangan panutan. Mas nggak perlu bicara lagi mengenai korban-korban, orang-orang yang terluka, ataupun panutan-panutan kalau seandainya Mas menikahi saya. Justru yang sekarang Mas mesti putuskan. Apa yang terbaik buat saya sama Yogi? Sebaiknya kamu menikah dengan Arifin. Saya juga nggak mau penjelasan seperti ini, Ren. Mengizinkan kamu menikah dengan orang lain itu sebuah keputusan yang sangat berat. Kalau memang begini nasib saya sama Yogi, saya bisa bilang apa, Mas? Saya akan coba memberi pengertian pada Yogi. Tapi saya nggak tahu gimana caranya. Berarti saya sendiri yang harus berusaha untuk bisa membuat Yogi menerima semua ini. Saya jadi curiga deh sama Pak Sudirjo itu. Kayaknya dia yang suka sama Dina. Soalnya saya lihat dia sendiri yang nganterin Dina pulang. Dina terlalu lugu. Dia nggak sadar kalau sekarang ini dia lagi diumpanin sama lelaki itu. Kamu kan sudah dewasa. Jadi belajarlah untuk menggunakan nalar kamu. Dan juga kamu nggak pernah cerita apa yang telah terjadi antara kamu dengan Dina. Ya, tapi apa yang dilakukan Dina terhadap saya sangat nggak fair, Mas. Di rumah saya berusaha untuk adu argumentasi dengan bapak demi dia. Tapi dia mengumbar kebebasannya dengan mengejar karir yang diumpanin sama lelaki itu. Keputusan apa yang harus saya ambil, Mas? Halo? Assalamualaikum, Mas Yoga. Saya sekarang ada di rumah sakit. Apa? Kamu kecelakaan lagi? Tommy gimana? Saya sama Mas Tommy nggak apa-apa, Mas. Mama Dora yang dapat musibah. Ya udah. Saya sama Rio segera ke sana. Terima kasih ya, Mas. Assalamualaikum. Ada apa, Mas? Tante Dora mendapat musibah. Dia sekarang ada di instalasi gawat darurat. Dan dia menemani Pinky di sana. Kamu ikut saya, sekalian jemput Tommy pulang. Baik, Mas. Pak, dikit lagi, Pak ya. Polisi. Pak! Ayo, Pak, cepat, Pak!
kejadian sekarang ini seperti mirip kejadian 3 bulan kemarin ini. Lapor, Komandan. Siap, ya. Bagaimana? Setelah Pak? saya cek di sebelah utara, Ya. tidak ada tanda-tanda Ya. memanjat tembok dan sidik jari tidak ada, Nil. Baik, kalau begitu, agar teliti kembali, mungkin diperiksa kembali bisa ada barang bukti yang kita buat dan kita pegang. Siap, perintah dilaksanakan. Siap. Bagaimana Pak Amran? Lapor, Ya. Komandan. Siap. Setelah kami cek ke belakang tidak Ya. ada tanda-tanda bekas kaki maupun sidik jari, Komandan. Baik, kalau begitu, kita kembali ke tempat semula. Terima kasih, Komandan. Siap, silakan. Bagaimana keadaannya? Belum ada penjelasan, Mas. Tapi kelihatannya luka di belakang kepala Mama itu parah. Tadi waktu saya mampir ke rumah diantar Mbak Dea, Mama udah terbaring pingsan di atas genangan darah. Terus ada yang tahu kejadiannya? Nggak tahu, Mas. Mama lagi sendirian. Tapi kamarnya itu kelihatan diacak-acak. Mungkin dirampok. Saya udah telepon polisi sih. Mereka lagi ke sana. Mas, udah ketemu sama Mas Tommy tadi di bawah? Tommy sudah diantar sama Rio. Obatnya belum diminum ya, Mas? Belum. Kalau gitu saya ambilkan air minumnya dulu ya. Terima kasih. Saya jadi ngerepotin. Enggak lah. Saya sama sekali nggak merasa direpotkan kok. Rio, Ya? tolong kasih tahu saya begitu ada kabar dari rumah sakit. Baik, Mas. Tapi nanti kalau Mbak Dea nggak bisa pulang malam ini, saya yang akan jagain Mas Tommy. Saya ambilkan dulu minumnya ya. Bapak, Dea sama Tommy sudah pulang. Mas Tommy udah pulang, tapi Mbak Dea masih di rumah sakit nungguin Tante Dora. Emangnya Dora sakit apa? Tante Dora kecelakaan, Pak. Kasihan. Kalau kamu besuk, sampaikan salam Bapak ya. Baik, Pak. Rio. Iya. Duduk di sini. Ada yang perlu kita bicarakan. Ada masalah apa, Pak? Kalau Bapak hubungkan sikap kamu dengan kepergian Nita yang mendadak, Bapak berkesimpulan kamu keberatan untuk menikah dengan Nita. Rio, tolong. Jangan kecewakan Bapak. Saya mengerti, Pak. Tapi gimana kalau lain kali aja kita bicarakan tentang hubungan saya dan Nita? Sekarang kan keluarga kita lagi banyak masalah. Mas Tommy juga belum menunjukkan tanda-tanda kesembuhannya. Sekarang Mas Yoga membawa masalah yang baru. Ya Allah, kenapa hamba harus mengalami cobaan ini? Kenapa laki-laki yang sangat hamba cinta begitu tega menyakiti hamba? Rio, ayo cepet dikit dong. Lama amat sih. Kata Bapak, Dora di rumah sakit. Iya, Bu. Mbak Dea masih di sana dari tadi malam. Saya dan Mas Yoga mau ke rumah sakit. Saya mau gantiin Mbak Dea, nemenin Pinky. Mas Yoga mau jemput Mbak Dea pulang. Kalau begitu, beri Ibu waktu setengah jam ya. Ibu mau ikut ke rumah sakit? Mungkin dari dia itu.
Biar Bapak yang terima. Halo. Halo, mau bicara dengan Bapak Susilo. Saya sendiri. Dari siapa ini? Kami dari kedutaan Swiss, Indonesia di Swiss, Pak. Mau beritahu pesan dari ini apa bahwa Ibu Rahayu sudah meninggal dunia. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Halo, halo. Iya ya, halo. Begini Pak, sebelum beliau meninggal ada pesan-pesan khusus untuk Bapak. Ya. Rasanya perlu Bapak catat. Ya, sebentar. Ya, halo. Halo. Ya. 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 Saya mengerti. Ya. Pagi, Bu. Pagi, Su. Tolong buatkan dadar ya buat Bapak. Ya. Jangan lupa dikasih cabai sama bawang. Baik, Bu. Ada apa, Pak? Bapak kenapa, Yoga? Bapak dapat telepon dari staf kedutaan kita di Swiss. Rahayu meninggal karena serangan jantung. Di daerah persetan di chalet di luar Geneva. Dan sebelum meninggal, Rahayu pesan untuk minta dikuburkan oleh Bapak. Terus, Bapak mau ke sana? Saya turut berduka cita. Saya dengar dari Yoga tentang almarhumah. Dia sudah melewati pintu akhir dari perjalanan hidup. Dia sudah menyelesaikan tugas-tugas yang dibebankan kehidupan kepada dirinya. Sebelum jiwanya pergi, dia menyampaikan permintaan terakhir agar saya yang menanamkan jasadnya. Saya tahu dia memiliki tempat yang khusus di hati Bapak. Karena itu, saya minta Bapak tidak pergi. Bu, saya tidak akan meratap saat penguburannya seperti orang kehilangan sebagian dari dirinya. Seandainya itu yang Ibu bayangkan dan membuat Ibu cemburu, lalu melarang saya pergi, maka itu sesuatu. Ini bukan bicara cemburu, Pak. Tapi saya tidak sampai hati membiarkan Bapak pergi dalam kondisi kesehatan yang sangat tidak memungkinkan. Bu, bukan saatnya kita berdebat tentang kesehatan saya sekarang. Tapi Bapak harus ingat, sebentar lagi bulan suci Ramadan, dan seperti biasanya kita berkumpul bersama untuk beribadah seperti biasanya. Saya mengerti, Bu. Tapi memakamkan orang yang sudah meninggal atas permintaan yang bersangkutan adalah amal ibadah yang tidak mungkin terulang. Atau Ibu menginginkan saya merasa berhutang sepanjang hidup saya? Pinky, kamu mau kemana? Enggak, Mbak. Saya cuma mau menghindar dari sini. Karena saya ngerasa Mama udah gak bisa ditolong. Ya Allah, Pinky, kamu gak boleh ngomong seperti itu. Itu sama saja kamu mendahului Tuhan. Iya, tapi Mbak... Pinky, ya udah, kita balik ke dalam yuk.
Kalian kemana sih? Dok, gimana dengan Mama? Berkat pertolongan Allah melalui tangan-tangan kami, semuanya berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan ibu Anda akan selamat. Alhamdulillah. Tapi harus terus terang saya katakan bahwa matanya akan menjadi buta. Mama, Mbak. Apa nggak ada cara lain untuk menyembuhkan matanya, Dok? Hanya doa yang dapat menolong, Bu. Saya hubungi ke HP-nya juga nggak aktif. Gini aja, kalau sudah sampai di kantor, langsung hubungi saya. Ya. Yoga, Ibu tidak bisa membiarkan Bapak pergi sendiri. Karena kesehatannya belum pulih benar. Ibu minta kamu sebagai anak tertua, mau ya menemani Bapak ke sana? Iya, Bu. Saya juga baru saja bilang sama Rio kalau saya akan menemani Bapak. Terima kasih. Tapi Bu, selama saya pergi, saya mohon Ibu bisa melunakkan hati Sinta. Dan tolong bilang sama dia, kalau buat saya, keluarga adalah di atas segalanya, Bu. Betul, Yoga. Tapi membutuhkan waktu yang panjang untuk seorang istri bisa menerima kenyataan seperti apa yang dialami oleh Sinta. Ya, Ibu minta berikan dia waktu ya. Ya, Bu. Pak, saya baru aja bicara sama Ruslan. Dia bilang dia akan segera mengurus tiket sama visanya. Tapi dia bilang, Pak, menurut informasi yang dia dapat dari kedutaan Swiss, di pegunungan Alpen bakal ada badai salju, Pak. Cuacanya akan sangat buruk sekali. Sedangkan lokasi yang Bapak tuju kan ada di sana. Rio, Allah Maha Melindungi. Allah tidak akan pernah menyelakakan umatnya. Apalagi umatnya itu sedang melaksanakan kewajibannya. Bagaimana, Pak? Ada perkembangan? Bu, terpikir oleh saya, kenapa bukan Rio yang akan pergi bersama saya? Yoga kan masih menghadapi masalah besar yang harus diselesaikannya. Justru kepergian Bapak bersama Yoga dapat membuat Sinta merenung, sadar, dan mungkin malah memaafkan Yoga. Ya, mudah-mudahan Sinta dapat menerima ini sebagai takdir yang diberikan kepadanya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Gimana, Mama? Dokter bilang Mama akan sembuh. Cuma mungkin Mama nggak akan bisa melihat lagi, Mas. Dea, saya tidak tahu apakah perasaan yang terlintas ini bisa dianggap sebagai dosa. Saya merasa bersyukur Mama Dora selamat. Tapi saya juga merasa bersyukur dia buta. Karena kebutaan itu saya anggap sebagai hukuman dari Allah atas dosa-dosanya terhadap kamu. Buang perasaan itu, Mas. Kita bisa menjadi manusia yang utuh karena kita bisa memaafkan Mama. Kamu betul. Tinggal di rumah ini bagi saya mirip dengan tinggal di masjid. Saya merasa selalu mendapat siraman dakwah. Banyak yang saya dapat dari Bapak tentang hidup di jalan Allah. Bicara soal Bapak, Mas sudah tahu kalau Bapak mau berangkat ke Swiss sama Mas Yoga? Saya
tidak diberitahu sama sekali. Bukan tidak diberitahu, Mas. Tapi belum. Saya aja baru tahu barusan. Habis semuanya serba mendadak sih. Bapak mau berobat di sana? Bukan. Rahayu meninggal dunia di sana. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Sebelum meninggal, dia meninggalkan amanat bahwa dia ingin dimakamkan di sana. Dia nggak mau dibawa pulang ke Indonesia. Mungkin dia tidak ingin merepotkan Bapak. Ya mungkin. Tapi dia ingin Bapak yang menguburkan jasadnya. Bu, kalau Ibu harus kecewa karena saya pergi, saya khawatir apakah saya bisa melaksanakan ibadah ini. Saya bukan kecewa, Pak. Tapi pikiran saya selalu saja didatangi pertanyaan-pertanyaan yang bodoh. Yang sebetulnya sudah sering kali Bapak jawab. Kalau jawaban saya bisa membuat masalah ini selesai, saya tidak keberatan Ibu bertanya lagi. Mudah-mudahan ini pertanyaan terakhir untuk Bapak. Apakah Bapak masih merasakan sesuatu untuk Rahayu? Tidak, Bu. Itu sudah lama saya kubur. Saya akan berangkat untuk menguburkan jasadnya. Apa yang saya lakukan hanya untuk menutup perjalanan panjang penuh duka yang ditempuh Rahayu. Allah Maha Pengasih telah menempatkan saya di samping Ibu. Dan saya berdoa, ini akan terus berlangsung sampai akhir hayat saya, Bu. Maafkan kebodohan saya, Pak. Rasanya tidak ada yang perlu saya maafkan, Bu. Yang namanya cinta kadang-kadang membuat orang bodoh, bahkan tolol. Sumi, semuanya sudah dibawa kan? Sudah, Pak. Kepergian saya bukan sengaja untuk menjauhi kamu. Dan perjalanan ini akan berat. Karena kemungkinan ada badai salju. Jadi saya mohon doa kamu. Supaya saya bisa kembali dengan selamat. Saya sudah tidak peduli lagi apakah kamu kembali atau tidak. Bagi saya kamu sudah meninggal pada detik kamu menghadapkan anak yang bernama Yogi ke hadapan saya. Papa pergi dulu ya sayang. Papa pergi dulu ya. Yogi belum tidur? Yogi nggak bisa tidur, Pak.
Dari pagi kan Yogi nggak ngapa-ngapain, jadi Yogi nggak capek. Yang capek itu Mas Ega sama Mima. Dari sekolah pulang ke rumah, di rumah bikin PR lagi. Sebentar lagi papa berangkat. Yogi mesti ingat pesan papa. Nggak boleh nakal, nggak boleh bikin Mama Sinta sedih. Harus ngalah sama Ega sama Mima. Sebentar lagi bulan puasa. Mungkin papa belum kembali begitu bulan puasa dimulai. Puasa itu untuk apa, Pak? Memang Mama Reni nggak pernah bilang. Puasa itu adalah salah satu perintah Allah. Dan kalau kita percaya sama Tuhan, kita harus menuruti dan menjalankan perintahnya. Iya, Pak. Mama Reni pernah bilang. Tapi sama Pak Arifin. Kata Mama Reni nggak percaya sama Allah. Karena Mama bilang Allah nggak sayang sama Mama. Karena Allah sayang sama umatnya. Kalau sayang, kok Mama dibiarin sakit? Nanti kita bicarakan soal ini ya. Papa harus berangkat dulu. Kenapa sih semua orang disuruh puasa? Karena puasa itu adalah salah satu jalan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dan agar kita bisa mendapatkan berkah. Dan juga supaya doa kita diterima sama Allah. Yogi mau puasa, Pak? Itu bagus. Tapi kamu belum kuat. Kamu kan masih kecil. Dan kalau kamu masih kecil, belum wajib puasa. Tapi Yogi udah kuat, Pak. Yogi mau puasa supaya bisa doain Mama Reni supaya cepat sembuh. Yogi kan udah kangen, Pak. Papa pergi dulu ya. Doain papa supaya cepat pulang. Nah, sekarang Yogi bobo seperti Mas Ega. Ya? Pak, kapan Yogi bisa sekolah seperti Mas Ega sama Mima? Nanti ya. Setelah papa kembali. Papa pergi dulu. Cepat pulang ya, Pak. Selamat jalan, Pak. Saya mohon maaf bahwa saya sudah merusak kebahagiaan keluarga. Saya belum bisa mendamaikan hati saya sendiri. Sinta, Allah sedang menguji kita. Yang harus kita hadapi dengan tabah dan takwa. Yang harus kita lakukan dan yang dapat kita lakukan hanya berdoa, mohon kepadanya supaya kita keluar dari kemelut ini. Iya. Kamu nggak sendirian, sayang. Kamu anak ibu. Doa tulus seorang ibu, insya Allah dikabulkan. Terima kasih, Ibu. Ya, Pak. Saya cuma mohon satu. Agar masalah saya tidak membebani pikiran Bapak selama di perjalanan, ya. Maafkan ketidakmampuan saya mengendalikan emosi. Saya tidak berniat mengutuki kamu, Mas.
Malah saya ingin kamu kembali dengan selamat demi anak-anak. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.